Shalom, selamat pagi. Selamat pagi ya. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semuanya. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk kita boleh dapat melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh dapat bangun dari tidur kami semalam dengan kekuatan dan kesehatan. Pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan kami untuk hari ini. Kami boleh dapat melakukan setiap kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong untuk ibadah kami pada pagi hari ini juga, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga kami boleh pulang membawa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami boleh dapat memuji nama Tuhan, terutama kami boleh menerima berkat Tuhan yang Engkau sampaikan Tuhan. Isi hati Engkau ke dalam isi hati kami Bapa, sehingga dalam setiap perjalanan kami ke depan, kami boleh berpegang teguh atas firman Tuhan, dan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan sertai Tuhan. Untuk teman-teman kami pun juga yang belum hadir tempat ini, mereka yang berada di rumah Tuhan mengikuti ibadah online, Tuhan sertai dan pimpin, berkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan terima Tuhan berkat Tuhan, kami akan bersuka cita dan kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersuka cita, kita akan bersorak, dan kita akan nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan untuk kita semuanya. Amin. Dijadikan Tuhan, mari kita
Tuhan ya. Kita akan selalu bersuka cita untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan lagu pujian Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan sekali lagi, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Oh Yesus, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita katakan sekali lagi dengan iman, hatiku tenang Tuhan berada dekat-Mu Bapa. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Oh Yesus, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, pertolongan-Mu dahsyat bagiku Bapa. Haleluya, ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan.
Engkau baik Bapa, haleluya. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Bapa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Betul kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik dan luar biasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, oh Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku. Haleluya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku Tuhan, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap. Haleluya Yesus. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya Tuhan. Teruslah berjalan dengan kami Bapa, karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Kami yakin Tuhan, dalam setiap pujian yang kami naikkan itu boleh dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Kami akan siapkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yaitu firman Tuhan. Kiranya kami pun juga boleh dapat terus berpegang teguh Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh dapat melangkah dalam setiap kehidupan kami hari lepas harinya. Pimpin yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, berkati di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap pelayannya, lebih lagi Tuhan, untuk lebih lagi dapat membawa jiwa-jiwa baru Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan, untuk kami boleh dapat merenungkan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami dan pikiran kami Bapa, kami akan terima berkat Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Janji Pemulihan, yang terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 32. Nah Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan menjelaskan bagaimana pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan kemudian
sambung dengan janji atau nubuat tentang Pentakosta yang sudah tergenapi dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat bahwa Yoel sendiri dalam pengantar, Yoel artinya Tuhan adalah Allah. Dan kitab Yoel ini ditulis pasca pembuangan sekitar tahun 510 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, janji pemulihan disampaikan oleh Yoel di Yerusalem pada masa terjadinya hama belalang dan kekeringan yang hebat. Kalau kita baca pada pasal yang pertama. Nah, kemudian kenapa ini dikaitkan dengan Pentakosta? Karena Pentakosta merupakan hari raya 7 minggu dalam ulangan 16 maaf. Yang di puncaknya adalah Pentakosta, artinya hari yang ke-50. Dan pada hari 7 minggu itu adalah hari di mana mereka akan menyabit gandum. Dan sudah itu mereka akan membawa berkat, dan itu merupakan minggu-minggu di mana puncaknya pada Pentakosta itu berarti hari raya sukacita. Oleh karena panen yang melimpah berkat Tuhan kepada mereka. Tetapi yang terjadi pada Yoel yaitu bahwa kekeringan dan belalang yang begitu luar biasa menghabisi segala-galanya. Sehingga mereka tidak lagi memiliki pengharapan apa-apa. Suatu perubahan komprehensif bagi Yehuda yang mau bertobat. Jadi itu ditawarkan di dalam pasal 2 bahwa mereka ini harus bertobat. Karena musibah yang mereka alami itu karena ketidaksetiaan mereka terhadap firman Tuhan. Nah, sehingga bagian ini sejajar dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang sudah kita peringati pada 5 Juni yang lalu. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita semua. Yaitu dari Yoel pasal 2 kita akan melihat ayat 24 dan 25. Saya persilakan Pak Herman, hamba Tuhan, pembaca firman Tuhan. Mulai dari ayat 23 sampai 25, Pak. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacita karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi inilah yang menjadi tema kita hari ini. Aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Nah, kita lihat bahwa rancangan pemulihan ini merupakan inisiatif atau rancangan dari Tuhan sendiri. Bukan sesuatu yang diupayakan oleh kaum Yehuda pada waktu itu, karena mereka baru kembali dari pembuangan. Tidak ada sesuatu yang mereka bisa harapkan, sementara ladang-ladang mereka yang tadinya ditaburi ini tidak menghasilkan apa-apa, karena selain hama juga musim di mana terjadi kekeringan yang hebat. Dan janji pemulihan ini semata-mata belas kasihan Tuhan sendiri, ayat yang ke-18. Yoel 2 ayat 18. Yoel pasal 2 ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ya, ketika Tuhan melihat bahwa tidak ada lagi yang mereka bisa harapkan, apalagi kalau dihubungkan dengan hari raya 7 minggu, tidak ada panen pada waktu itu. Nah, itu sebabnya Tuhan yang bertindak. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Karena tanah perjanjian yang ia berikan kepada umat Yahudi,
Yehuda pada waktu itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan ia berbelas kasihan kepada umatnya yang menderita itu. Nah kemudian Tuhanlah yang berinisiatif untuk mensuplai kebutuhan mereka. Ayat yang ke-19 dan Filipi 4:19. Yoel pasal 2 ayat 19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi inisiatif ini Tuhan yang lakukan dengan mensuplai atau mengirimkan kebutuhan mereka yang biasanya berabad-abad lamanya mereka peringati pada perayaan 7 minggu. Tapi sekarang tidak bisa lagi karena bencana tadi. Jadi Tuhan menjawab katanya kepada mereka, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu anggur dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Jadi di tengah-tengah ketiadaan harapan, Tuhan yang bertindak untuk menolong umatnya ini. Karena gandum tidak ada. Minyak juga tidak ada karena belalang dan karena musim kering tadi. Lalu Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Dia adalah Tuhan. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Tuhan bukan saja menjaga kemuliaan dan kehormatannya, tetapi Ia juga memelihara kita dengan menjaga kita agar kita tidak menjadi bahan olok-olokan orang-orang yang tidak percaya. Bayangkan mungkin kita dalam keadaan tidak berdaya, usaha kita bangkrut, pekerjaan kita tidak cukup baik, dan orang yang mengenal kita, taruhlah tetangga yang tidak mengenal Tuhan, barangkali akan mengata-ngatai kita dengan perkataan yang tidak baik. Wah, itu katanya percaya pada Tuhan, katanya rajin beribadah, katanya berdoa. Tapi sekarang yang terjadi, ya tidak memiliki apa-apa. Nah karena itu Tuhan cemburu. Tuhan juga melakukan hal yang sama untuk saudara dan saya. Dia yang mensuplai kebutuhan kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu kenyang. Dan itu dipenuhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Dan saya kira ini hampir tiap minggu menjadi doa yang disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Allah kita adalah Allah yang mencukupkan kebutuhan kita di tengah ketiadaan harapan kita. Selanjutnya Tuhan memberikan pemeliharaan yang bersifat menyeluruh. Mulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yoel pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, seperti dahulu. Nah kita lihat bahwa pemeliharaan atau proteksi Tuhan ini bersifat menyeluruh. Yang pertama, Tuhan menghalau faktor penyebab di mana kita mengalami musibah. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan.
Artinya sumber bencana kita Tuhan akan menghalaunya, mengusirnya. 2 tahun ini kita ditimpa oleh pandemi. Apakah kita beriman pada ayat ini bahwa Tuhan menghalau? Kalau itu datang dari utara, dulu kita mengatakan itu datang dari Cina, Tiongkok. Tuhan bisa menghalau itu. Mau datang dari Amerika pun Tuhan bisa menghalau. Atau sekarang ini dikatakan cacar monyet dari Afrika. Tuhan bisa menghalau itu kalau Tuhan menghendaki agar terjadi pemulihan. Lalu yang berikutnya, jangan takut hai tanah. Karena bagi orang Israel, tanah itu sumber penghidupan mereka. Tempat mereka menanam, menabur, menuai dari hasil tanah mereka. Tapi bagaimana kalau tanah itu tandus karena kekeringan tadi? Nah, karena itu Tuhan yang memulihkan kita, ini juga memberkati tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Mungkin bagi kita sekarang sumber penghidupan kita lain, barangkali toko kita, barangkali pabrik kita, barangkali usaha kita yang lain. Tuhan bilang jangan takut, bersorak-sorak dan bersukacitalah. Ini mengingatkan kembali mereka pada pesta 7 minggu tadi. Pesta yang penuh dengan sorak-sorai, tapi ini hilang. Hilang oleh karena bencana yang terjadi. Jadi Tuhan ingin memberkati sumber penghidupan kita. Usaha Bapak Ibu Saudara yang kita geluti, di mana kita berada, Tuhan memberkatinya. Sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar untuk kita semua. Bukan hanya untuk bangsa Yehuda pada tahun 500-an. Waktu mereka pulang dari pembuangan. Yang berikutnya, jangan takut hai binatang-binatang di padang. Karena orang Yehuda pun terkenal sebagai peternak pada waktu itu. Bagaimana mereka akan mempersembahkan korban bakaran kalau ternak mereka semua mati. Ternak mereka tidak berkembang biak, sehingga dikatakan jangan takut hai binatang-binatang di padang. Sebab apa? Tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Tanah yang tadinya kering kerontang oleh karena kemarau atau musim panas yang ekstrim. Nah, sekarang Tuhan mengubahnya menjadi tanah penggembalaan yang menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, dan itu iman kita. Sejalan dengan perkembangan yang sudah mulai kondusif ini, Tuhan mau memberkati kita. Supaya usaha pekerjaan kita mulai menghijau kembali. Mulai produktif lagi. Pohon ara dan pohon anggur akan memberi kekayaannya. Artinya harapan kita supaya tidak ada kerugian. Apa yang kita usahakan ini sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu bagi kita. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan yang ditunjukkan kepada bangsa Yehuda yang begitu menderita pada waktu itu. Nah, selanjutnya Tuhan mau melakukan restitusi atau penggantian. Mereka yang berurusan dengan pajak kan biasanya restitusi. Apa yang kita alami, kerugian-kerugian yang kita hadapi pada tahun-tahun tertentu, ini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkannya. Ayat yang ke-24 dan 25. Yoel pasal 2 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Restitusi atau penggantian di sini, Tuhan sebenarnya tidak berkekurangan apa-apa. Tetapi umat Yehuda pada waktu itu yang mengalami bencana. Akibatnya mereka kehilangan sorak-sorai dan sukacita tadi. Dan Tuhan berjanji bahwa pemulihan terhadap tanah, pemulihan terhadap binatang-binatang di padang, pemulihan terhadap pohon-pohon yang menghasilkan buahnya, terhadap anggur yang memberi kekayaannya, ini akan menghasilkan ayat yang ke-24. Pengirikan menjadi tempat yang penuh dengan gandum. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Karena Tuhan yang mau melakukan pemulihan. Barangkali mereka melihat ladang-ladang mereka yang sudah dihabisi oleh belalang. Melihat tanah-tanah yang barangkali sudah kering kerontang tadi.
Mereka berpikir bagaimana mungkin Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Karena itu Tuhan mengatakan apa? Tempat pemerasan kelimpahan dengan anggur dan minyak. Berarti bahwa tumbuhan anggur ini sudah menghasilkan. Sudah begitu hebatnya. Sehingga apa? Selain anggur ada minyak. Ya, kita mengalami beberapa waktu yang lalu langka minyak di negeri kita. Padahal perkebunan sawit begitu banyak. Nah, itu bukan karena bencana. Nah, coba saudara dan saya bayangkan bahwa pohon anggur mereka yang dihabisi oleh belalang, pengerip belalang pelahap tadi, apa yang mereka harapkan? Tapi Tuhan menjanjikan pemulihan bukan ada ala kadarnya, tapi pemulihan yang berkelimpahan. Sehingga mereka bisa bersorak-sorak kembali dalam ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Kalau saya katakan, hai jemaat Hermon, bersorak-soraklah. Tapi kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan musibah, dalam keadaan segalanya tidak menjanjikan, dalam keadaan usaha kita bangkrut. Barangkali kita akan mengatakan itu hanya omong kosong. Tapi Tuhan bertindak menyatakannya dalam satu tindakan yang konkret kepada mereka. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memulihkan tanah, memulihkan pohon-pohon, dan memulihkan sarana produksi. Anggur itu kalau lama-lama tidak diperas busuk juga. Karena itu dia buah mentah. Tapi kalau dia sudah diperas itu bisa disimpan, difermentasi dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang berumur panjang. Nah, lalu ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat. Nah, saya kira itu harus kita berdoa secara pribadi. Tuhan gantiin dong. Tahun 2020, 2021 itu semua habis. Semua tidak memberikan pengharapan. Semua membawa kekecewaan. Pulihkan 2 tahun yang hilang ini Tuhan. Gantikan. Karena Tuhan berjanji dalam firman-Nya pasti Dia akan melakukannya. Aku akan memulihkan padamu tahun-tahun. Nah, kita boleh sebut Tuhan. Apakah mulai dari tahun 2019? Apakah tahun 2020? Apakah tahun 2021? Kita tekor. Kita mengalami kerugian karena situasi pandemi seperti yang dialami oleh orang Yehuda. Tuhan, pulihkanlah usahaku, pulihkanlah pekerjaan kami, pulihkanlah proyek, pulihkanlah apa saja. Supaya apa? Kita bersukacita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Supaya memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita rasa optimis bahwa tidak selamanya mendung itu kelabu. Tidak selamanya musibah yang berkepanjangan ini akan terus-menerus terjadi. Karena Tuhan telah menjanjikan bahwa Dia tidak ingin umatnya menjadi malu lagi. Tapi pemulihan itu mencapai seluruh bidang kehidupan mereka. Hasilnya apa? Ayat 26 dan 27. Yoel pasal 2 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 2 kali disebutkan dalam 2 ayat ini, umatku tidak akan menjadi malu lagi. Kita dipermalukan oleh karena situasi yang kita tidak harapkan ini. Karena pekerjaan kita tidak menjanjikan. Usaha kita tidak begitu berjalan dengan baik. Penghasilan juga tidak mencukupi untuk menutupi kerugian ini. Tapi Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan mempermalukan kita lagi. Bagaimana caranya? Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Nah, karena apa? Karena Tuhan memulihkan tahun-tahun kita.
di mana kita mengalami kerugian sehingga kelimpahan itu membawa kita untuk apa? Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Seorang rekan kira-kira 3 hari yang lalu dia memberitahu saya. Di satu gereja di kota Bandung katanya jemaatnya sudah onsite tetap tidak mau datang. Karena sudah terbiasa online 2 tahun lamanya. Jadi bingung hamba Tuhannya. Bagaimana ini? Gereja sudah terbuka, jemaat tidak datang. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita di sini bahwa kalau Tuhan sudah memberkati kita berkelimpahan, yang kita lakukan, kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Jika Tuhan sudah memulihkan keadaan kita, bagian kita yaitu memberikan kehormatan kita, memberikan kemuliaan, memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memulihkan keadaan ini. Dan orang Yehuda 70 tahun mereka mengalami kekelaman di Babel. Begitu pulang diperhadapkan dengan musibah. Dan sekarang Tuhan bertindak memulihkan keadaan mereka. Lalu Tuhan bilang, kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu. Kamu akan kembali lagi merayakan perayaan 7 minggu. Ada hari raya sukacita di dalamnya. Karena apa? Aku Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan apa? Ajaib. Bukan hal-hal biasa saja. Keajaiban Tuhan terjadi pada kita. Dan itu iman saya sebagai hamba Tuhan. Bahwa pemulihan ini Tuhan bukan hanya lakukan pada zaman Nabi Yoel. Tapi terjadi pada kita saat ini. Oleh karena apa? Kita pun adalah umat Tuhan. Dan dikatakan apa? Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Tuhan ada di antara kita. 2 tahun masa kekelaman yang kita hadapi ini, kita tidak sendirian. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan tahu keadaan yang kita sungguh-sungguh alami. Barangkali sebagai manusia kita malu menyembunyikan segala sesuatu. Tetapi Tuhan tadi memberi jaminan, umatku tidak akan menjadi malu lagi. Karena Tuhan memulihkan keadaan kita. Nah, sehingga kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua yang kolaps ada Tuhan di situ. Dan bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, tidak ada yang lain. Nah, ini mengajarkan pada kita bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan dalam keadaan apapun. Keadaan suka, keadaan duka, keadaan kekurangan, keadaan kelimpahan, kita tetap menjadikan Tuhan satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Yesus itulah satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan umatku apa? Tidak akan menjadi malu. Tapi sekarang ini kenyataan, banyak orang malu mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Di lingkungan di mana orang tidak percaya, tidak berani menyatakan imannya. Nah, bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kita kalau kita sendiri tidak berani mengakui Tuhan kita. Dan kebanggaan orang Yehuda di sini, yaitu bahwa dimanapun mereka berada, selalu mereka bangga bahwa mereka kepunyaan Yehova. Nah, tapi apa yang terjadi? Banyak orang justru tidak bangga karena kecewa. Tuhan, kenapa aku percaya? Lalu terjadi belalang pengelompat, belalang pengirip, terjadi musim kekeringan. Nah, Tuhan belum selesai. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memulihkan keadaan kita. Nah, lalu ini klimaksnya terjadi pada janji tentang Pentakosta yang sudah tergenapi. Mari kita lihat ayat yang ke-28 sampai 32. Masih dari Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah
sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nubuat Nabi Yoel ini sudah digenapi dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 21. Sebagai buah sulung khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Dikatakan pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Saya kira kita semua yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menerima karunia Roh Kudus itu. Nah, karena dalam Efesus dikatakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya. Berarti bahwa saudara dan saya, semua yang ada di sini, kita sudah mengalami kegenapan janji Tuhan itu. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini melukiskan bahwa satu keluarga yang utuh percaya pada Allah yang satu-satunya, yang tidak ada yang lain, seperti yang sudah disebutkan di dalam ayat yang ke-26 dan 27 tadi. Bahwa tidak ada yang lain. Nah, karena itu anakmu laki-laki, anakmu perempuan, semua akan saling menguatkan karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika orang tuanya tawar hati, anaknya perempuan menguatkan. Ketika anak ibunya khawatir, anak laki-lakinya bernubuat, mengingatkan tentang firman Tuhan. Dan itu sudah tergenapi, berarti bahwa kita orang percaya sudah menerima karunia Roh Kudus itu. Ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Dan itu sudah digenapi dalam Kisah pasal 2. Yaitu bahwa perayaan 7 minggu yang puncaknya, klimaksnya adalah hari Pentakosta yang terjadi pada perjanjian lama. Sekarang Tuhan melakukannya bagi kita, berarti kita punya kedudukan yang setara. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita punya keistimewaan, orang-orang yang luar biasa. Nah, kemudian ayat 30 dan 31 bukan jaminan untuk saat ini saja, tapi satu jaminan eskatologis atau satu jaminan tentang kedatangan Tuhan nanti. Jadi ayat 30 dan 31 kita masih menantikan bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan itu akan terjadi mujizat di langit dan di bumi. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah dan sebagainya. Bagi kita itu tidak menakutkan kita. Karena itu kita sudah memiliki pengharapan bahwa kalau situasi itu terjadi, berarti saatnya sudah dekat. Nah, sekarang matahari masih ada 8 sampai 12 jam. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Nah, tetapi ayat 32 dan ayat 31 dan 32 ini yang hendak menjadi pegangan kita. Ayat 32 terutama. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang Yehuda tadi hanya mengeluh, Tuhan, belalang menghabisi semua tanaman. Tuhan, musim menjadi sangat kering, tidak bisa berusaha apa-apa lagi. Lalu hanya berkeluh kesah, tidak mencari Tuhan, kita rugi. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan itu Petrus juga khotbahkan di Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang akan menyelamatkan kita. Dan kalau nama Yesus itu sudah menyelamatkan kita, berseru, berarti kita semakin apa? Giat berdoa. Sebab apa? Di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Gunung Sion itu adalah apa? Tempat bait Allah didirikan oleh Salomo. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita kembali pada keadaan kita beribadah lagi dengan setia kepada Tuhan, tidak seperti orang Yehuda yang 70 tahun kehilangan masa-masa indah itu. Mereka melihat Yerusalem yang porak-poranda, yang sudah dibakar habis, tidak ada harapan lagi. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kalau mereka kembali lagi ke Yerusalem, ke Gunung Sion, di sana akan apa? Ada keselamatan. Artinya yang tadi tahun-tahun yang hilang,
Tahun-tahun di mana kita mengalami masa kerugian akan dipulihkan oleh Tuhan kalau kita kembali ke Gunung Sion. Kalau kita kembali kepada gereja. Karena di dalam doktrin kekristenan dikatakan bahwa gereja lahir itu pada hari Pentakosta. Pada saat terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, itu hari lahirnya gereja. Sebelumnya itu hanya ada agama Yahudi bagi orang Israel, sehingga kemudian mereka dianggap sebagai apa? Penganut jalan Tuhan. Karena percaya pada kepala gereja yang bangkit, yang sudah menjanjikan berkat keselamatan itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga dikatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem, sebab di gereja Tuhan, di mana kita menggabungkan diri kita, akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus akan terlepas, akan bebas dari kutukan-kutukan musibah, dari situasi ekstrim yang terjadi, dari hal-hal yang tidak diharapkan. Dan itu sudah digenapi pada Pentakosta. Ketika Nabi Yoel menyampaikan ini untuk pemulihan orang Yehuda. Tetapi itu merupakan satu nubuat ke masa depanan yang berlaku bagi gereja Tuhan dan orang-orang percaya saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kesimpulan firman Tuhan ini, pemulihan sudah digenapi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Berarti tinggal kita klaim apa yang ada di Yoel ini. Tuhan pulihkan, Tuhan buatlah bejana pemerahanku melimpah dengan buah anggur, melimpah dengan minyak. Tanah diberkati Tuhan, tanaman diberkati Tuhan, usaha pekerjaan apa saja yang kita lakukan dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, pemulihan terjadi secara lengkap, jasmani dan rohani. Karena orang Israel, jasmani itu mereka merayakan 7 minggu. Lalu Tuhan mengatakan itu gandum masa panen mereka diliputi dengan sukacita. Tapi diakhiri, dimeteraikan di dalam kehadiran Roh Tuhan. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita sebagai penolong akan memampukan kita untuk melihat bahwa kita hidup di dunia ingin menjadi saksi. Dan juga nanti pada akhirnya kita juga memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Yang ketiga, restitusi. Tuhan menggantikan kerugian yang kita alami. Tuhan menggantikan tahun-tahun masa-masa di mana kita mengalami kerugian atau kemerosotan. Nah, kalau kita mau hitung tadi, apakah mulai 2019 atau mulai 2020, 2021 kita mengalami masa-masa sulit. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa mengklaim itu Tuhan 2 tahun, rugi. Balikin dong Tuhan, pulihkan. Supaya bukan hanya cukup, tapi berlimpah-limpah tadi. Karena Tuhan memulihkan pengirikan tadi, berlimpah-limpah. Kita klaim itu. Tuhan, oke, saya sudah rugi karena COVID ini. Tapi Engkau berjanji memulihkan itu. Gantikan tahun-tahun ini dengan berkat yang Engkau janjikan. Kerugian, kemerosotan, kemunduran, apa saja, kita yakin bahwa Tuhan yang berjanji akan menggenapinya. Yang ketiga, tujuannya agar apa? Agar kita beribadah kepada Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan di Gunung Sion, di gereja. Kita balik lagi. Bersukacita lagi. Kalau kita 2 tahun kehilangan sukacita, kehilangan masa indah persekutuan kita di gereja. Sekarang kita bersorak-sorai kembali karena Tuhan memulihkan bukan hanya individu. Tapi di Gunung Sion, di gereja Tuhan. Di Bukit Hermon, di Bukit Sinai. Tuhan mau memulihkan itu bagi kita. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tidak mungkin akan ingkar janji. Lalu diakhiri dengan apa? 2 Korintus 1 ayat 22. Tapi saya ingin dibaca dari ayat 20 Pak Herman. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22 sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin.
untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan baik-baik, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji Allah yang disampaikan dalam Yoel ini ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi semua ya di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bisa mengklaim itu bahwa semua janji firman Tuhan ini ya dan amin. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin terhadap firman Tuhan untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi firman yang kita dengar, memeteraikan tanda miliknya sebagai umat pilihan, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita. Tuhan Allah adalah Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Nah, tapi kita sering tidak memperolehnya karena apa? Kita berjuang dengan diri kita sendiri. Tapi penolong yaitu Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita berhak untuk semua yang disediakan Allah. Oleh karena apa? Seluruh firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang kita dengar dalam kitab Yoel tadi apa? Bagaimana Bapak Ibu? Ya dan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Dr. Dominus Nat yang sudah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hambanya dan Ibu boleh bersama-sama melayani Tuhan terus. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, terima kasih Kau pakai para hamba-hambamu ya Tuhan yang sudah melayani, baik yang membawakan pujian maupun yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripadamu ya Tuhan, sehingga hamba-hambamu ya Tuhan dapat tetap terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya Tuhan, dan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kau memberkati anak-anakmu satu persatu ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan ibadah di tempat ini, dari permulaan sampai dengan selesainya ya Bapa. Tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, karunia-karunia ilahi yang melimpah dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk perjalanan hambamu Ibu Lina bersama dengan Ibu Pendeta Marta Riani ya Tuhan dari Bali, yang akan menuju ke Riau pada hari Senin sampai hari Jumat, selama 5 hari mengadakan seminar dan KKR Persatuan Wanita Bethel Angel sepenuh ya Tuhan di Riau. Tuhan pakai hamba-hambamu ya Tuhan yang melayani, diberikan kesehatan dan kekuatan bagi membagi berkat bagi para wanita yang ada di Riau ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh terus ya Tuhan melayani Tuhan sampai Maranatha. Berikan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu, penyertaan-Mu ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, bahkan pimpinan daripada Roh Kudus sendiri yang memberikan semangat dan kekuatan yang daripada Tuhan bagi para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
anak, mantu, cucu ya Tuhan. Supaya apa yang mereka kerjakan juga boleh berhasil. Baik di dalam pendidikan, baik yang sudah meniti karir Tuhan. Mereka boleh terus bersemangat ya Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan, kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan juga menolong bagi Bapak Presiden Jokowi bersama staf kementeriannya. Dan juga Gubernur, Wali Kota, Camat, RT RW ya Tuhan. Dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan. Sementara ya Tuhan, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami semua satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, bahkan yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan dengan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian berkat anak cucu.